Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuel Rahmayani, nomor induk mahasiswa 180351003. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Saat ini saya sudah semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Audit. Dosen pengampu yang saya hormati Bapak Abriandi. Materi yang akan kita bahas di sini yaitu adalah tanggung jawab sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Pembahasan pertama yaitu audit tanggung jawab sosial. Sering kita mendengar istilah CSR. CSR merupakan singkatan dari Corporate Social Responsibility. Istilahnya dalam bahasa Indonesia adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial ini merupakan bagian dari kelangsungan bisnis dan perusahaan dalam perekonomian belakangan ini. Turut sertanya sebuah perusahaan dalam mengatasi masalah sosial menjadi hal penting karena bisa membangun brand yang dapat dipercaya dan mendapat perhatian konsumen. Jadi ada kegiatan yang saling menguntungkan dalam CSR ini. Perusahaan bisa mendapatkan kepercayaan publik dan konsumen, masyarakat, dan lingkungan sekitar mendapatkan manfaat yang memberikan dampak positif. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR adalah konsep manajemen perusahaan yang mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnis mereka, serta interaksi dengan para pemangku kepentingan. Secara sederhana, CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah cara perusahaan untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi atau mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kepentingan lingkungan dan sosial, sekaligus memenuhi harapan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang terkait. Lanjut pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Ada 4 jenis Corporate Social Responsibility atau CSR yang diterapkan oleh perusahaan, yaitu pelestarian lingkungan, praktik keragaman dan ketenagakerjaan, upaya filantropi, dan kegiatan amal. Untuk lebih lengkapnya terkait penjelasan kegiatan perusahaan sebagai tanggung jawab sosialnya dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan atau konservasi lingkungan adalah kegiatan menjaga lingkungan alam tetap lestari, terjaga, dan tetap nyaman ditinggali. Masalah lingkungan atau perubahan iklim telah menjadi fokus dunia. Selain masalah global tersebut, masalah limbah dan tumpahan bahan kimia yang menjadi masalah dalam skala lokal. Yang kedua, praktik keragaman dan praktik ketenagakerjaan dalam perusahaan. Para pemimpin perusahaan menyadari bahwasanya keragaman di tempat kerja menjadi hal penting dan bermanfaat, terlebih ketika semua pihak bergaul dan dapat bekerja sebagai tim yang solid. Maka dari itu, perlu adanya kebijakan ketenagakerjaan yang berlaku bagi semua karyawan di semua level. Protokol dan aturan keragaman ketenagakerjaan ini harus ditangani dan diawasi secara ketat agar produktivitas perusahaan tetap positif dan citra perusahaan tetap baik atau positif, sembari tetap meningkatkan kualitas kerja dan hasil kerja para karyawan. Hal ini dapat berupa perekrutan tenaga kerja disabilitas untuk bidang kerja yang memungkinkan untuk mereka lakukan. Ini adalah salah satu upaya dalam keragaman tenaga kerja di lingkungan kerja. Lanjut, yang ketiga, upaya filantropis. Upaya filantropis yang dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat bisa dilakukan oleh perusahaan di semua level, baik perusahaan yang besar maupun bisnis-bisnis lokal. Misalnya perusahaan raksasa teknologi Microsoft dengan bekerja sama dengan Bill and Melinda Gates Foundation telah memberikan sumbangan kepada seluruh komunitas dunia kemanfaatan teknologi.
Perusahaan kecil misalnya rumah makan memberikan makan gratis selama Ramadan dan memberikan makanan cuma-cuma untuk masyarakat miskin. Tempat cuci mobil memberikan pelatihan bagi lingkungan sekitarnya yang ingin membuka usaha cuci motor atau cuci mobil. Hal ini dilakukan agar teknis pemasaran yang saling memberikan manfaat. Dengan memberikan manfaat kepada lingkungan sekitarnya, perusahaan akan dipandang sebagai perusahaan dengan citra positif. Lanjut yang keempat, menggalang kegiatan amal dan kerelawanan. Sebuah bisnis bisa bekerja sama dengan badan amal dan kerelawanan dalam menyalurkan bantuan. Misalnya ketika ada bencana alam, perusahaan yang memiliki alat berat bisa meminjamkan alat tersebut untuk evakuasi dan pembukaan jalur. Perusahaan juga bisa menyediakan dana CSR untuk memberikan bantuan kepada relawan, baik yang dikoordinasikan oleh negara seperti PMI maupun badan amal yang berbasis organisasi kemasyarakatan. Dengan kegiatan amal ini, perusahaan dan pelaku bisnis turut serta membantu meringankan beban masyarakat, sekaligus ambil bagian dalam menyelesaikan masalah dengan menyisihkan sebagian keuntungan perusahaan. Lanjut pembahasan yang ketiga yaitu audit ekonomi. Pada audit ekonomi dan efisiensi, ukuran kinerja manajer dapat dilihat dari output ideal yang dihasilkan oleh organisasi yang bersangkutan. Audit ekonomi dan bertujuan untuk menentukan yang pertama, apakah suatu entitas setelah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya secara ekonomis dan efisien atau seperti penggunaan gedung kantor, karyawan, dan peralatan kantor. Yang kedua, penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur, administrasi, dan struktur organisasi. Lanjut pembahasan yang keempat yaitu audit lingkungan hidup. Audit lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen, dan peralatan dengan tujuan fasilitas kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pemanfaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu fungsi audit lingkungan hidup. Yang pertama yaitu upaya peningkatan ketaatan terhadap peraturan, misalnya baku mutu lingkungan. Yang kedua, dokumen suatu usaha pelaksanaan. Contohnya SOP atau prosedur standar operasi, pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan, dan tanggap darurat. Lalu yang ketiga untuk jaminan menghindari kerusakan lingkungan. Yang keempat, realisasi dan keabsahan perakiraan dampak dalam dokumen AMDAL. Dan yang kelima, perbaikan penggunaan sumber daya atau penghematan bahan, minimalisasi limbah, dan identifikasi proses daur hidup. Lanjut pembahasan yang keenam yaitu manfaat audit lingkungan hidup. Yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi risiko lingkungan. Yang kedua, menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan atau upaya penyempurnaan rencana yang ada. Yang ketiga, menghindari kerugian finansial seperti penutupan atau pemberhentian suatu usaha atau kegiatan atau pembatasan pemerintah atau publikasi yang merugikan akibat pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak baik. Lalu yang keempat, mencegah tekanan sanksi hukum terhadap suatu usaha atau kegiatan atau terhadap pimpinannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya pembahasan yang ketujuh yaitu jenis-jenis audit lingkungan hidup. Yang pertama yaitu audit tanggung jawab lingkungan. Audit yang termasuk dalam kelompok audit ini adalah sebagai berikut, yaitu audit kepatuhan, audit kewajiban, risiko operasional, dan audit keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, audit manajemen kerja.
Audit yang termasuk dalam kelompok audit ini adalah sebagai berikut, yaitu audit perusahaan, audit sistem, dan audit kebijakan. Lalu yang ketiga, audit aktivitas lingkungan. Audit yang termasuk dalam kelompok audit ini adalah sebagai berikut, yaitu audit lingkungan lokasi pabrik, audit limbah, audit produk, dan audit lintas batas. Lanjut pembahasan yang ke-8, yaitu tahapan pelaksanaan audit lingkungan hidup. Yang pertama yaitu pendahuluan. Penerapan audit lingkungan akan tergantung kepada jenis audit yang dilaksanakan, jenis usaha atau kegiatan dan pelaksanaan oleh tim auditor. Yang kedua, praaudit. Kegiatan praaudit merupakan kegiatan yang penting dalam prosedur audit lingkungan. Perencanaan yang baik pada tahap ini akan menentukan keberhasilan pelaksanaan audit dan tidak lanjut audit tersebut. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu adalah kegiatan lapangan lingkungan hidup. Yang pertama, pertemuan pendahuluan. Tahap awal yang harus dilaksanakan oleh tim audit adalah mengadakan pertemuan dengan pimpinan usaha atau kegiatan untuk mengkaji tujuan audit, tata laksana, dan jadwal kegiatan audit. Yang kedua, pengumpulan data. Data dan informasi yang dikumpulkan selama audit lingkungan akan mencakup tata laksana audit, dokumentasi yang diberikan oleh pemilik usaha atau kegiatan, catatan dan hasil pengamatan tim auditor, hasil sampling dan pemantauan, foto-foto, rencana, peta, diagram, kertas kerja, dan hal-hal yang lain berkaitan. Informasi tersebut harus terdokumentasi dengan baik agar mudah ditelusuri kembali. Lalu yang ketiga, pengujian, yaitu prinsip utama audit lingkungan adalah bahwa informasi yang disajikan oleh tim auditor telah diuji dan dikonfirmasikan. Yang keempat, evaluasi hasil temuan. Hasil temuan audit harus dievaluasi sesuai dengan tujuan audit dan tata laksana yang telah disetujui untuk menjamin bahwa semua isu atau masalah telah dikaji. Lalu yang terakhir yaitu pertemuan akhir. Setelah penelitian lapangan selesai, tim auditor harus memaparkan hasil temuan pendahuluan dalam suatu pertemuan akhir secara resmi. Pertemuan ini akan mendiskusikan berbagai hal yang belum terpecahkan atau informasi yang belum tersedia. Mungkin sekian materi tentang tanggung jawab sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.